kita dalam edisi pengawasan pemilu dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ternate. Dan hari ini sudah bersama saya hadir Ketua Bawaslu Kota Ternate, ya, Pak Kifli Syahlan, ya, sudah hadir di samping saya. Dan kita akan tanya-tanya soal bagaimana sih Bawaslu Kota Ternate dalam pengawasan pemilu dalam rangka pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ternate, apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Baik, langsung saja saya menyapa. Assalamualaikum Pak Kifli. Waalaikumsalam. Ya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, masih cerah ceria. Tentunya semoga kerja-kerja kepengawasan juga masih terus jalan. Kita tahu sekarang sudah dalam tahapan berjalan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ternate. Sejauh ini bagaimana kerja-kerja Bawaslu Kota Ternate? Iya. Terima kasih nih ya dari teman-teman, sahabat-sahabat, kawan-kawan dari Channel Jarod sudah bermuncul di Sekretariat Bawaslu Kota Ternate. Pertama, Bawaslu itu adalah sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar undang-undang. Nah, kalau kita melihat tugas dan peran Bawaslu sendiri, khusus di kabupaten kota tertera di dalam pasal 30 Undang-Undang 10 tahun 2014. Karena ini kita bicara dalam konteks pemilihan kepala daerah di Kota Ternate, ya, pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Nah, di dalam pasal 30 Undang-Undang 10 itu menjelaskan tugas Bawaslu itu adalah bagaimana mengawasi seluruh tahapan pemilihan. Nah, kalau kita bicara soal tahapan pemilihan, itu rentetannya banyak, mulai dari tahapan persiapan, pembentukan lembaga perangkat terkait, ya kan? Kemudian di tahapan teknisnya itu diatur dalam peraturan KPU, mulai dari pemutahiran daftar pemilih, kemudian masuk pada tahapan pencalonan perseorangan, lanjut lagi pada tahapan pendaftaran pasangan calon, setelah itu penetapan, lalu kemudian kampanye, kemudian penghitung rekap sampai pada penetapan pasangan pemilih. Nah, tentu Bawaslu dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan sebagaimana kewenangan itu diberikan dalam undang-undang, maka salah satu yang harus dilakukan Bawaslu adalah bagaimana menyusun yang namanya indeks kerawanan pemilihan. Nah, kalau indeks kerawanan pemilihan itu biasanya itu diambil di seluruh daerah, baru kemudian di-launching secara nasional. Jadi semua daerah itu hanya memberikan data yang otentik berdasarkan apa yang diminta di dalam menyusun indeks kerawanan pemilihan. Nah, kita di Kota Ternate yang menjadi trending dalam kerawanan pemilihan di tahun 2020 itu ada dua. Yang pertama adalah persoalan money politik, kemudian yang kedua adalah persoalan ketidaknetralan aparatur sipil negara yang terlibat dalam politik praktis. Kenapa money politik itu merupakan bagian yang paling rawan? Karena pada pemilihan kepala daerah sebelumnya, yakni di Pilgub tahun 2018, kita punya dua putusan pengadilan terkait dengan tindak pidana money politik. Nah, oleh karena demikian, maka di dalam penyusunan indeks kerawanan pemilihan itu, Bawaslu Kota Ternate tentu menjadikan kejadian yang sudah disaring menjadi data pada pemilihan sebelumnya itu untuk dimasukkan di dalam indeks kerawanan pemilihan di tahun 2020. Nah, tentunya tugas Bawaslu itu kan ada tiga: pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Nah, dalam melakukan proses pencegahan tentu berbagai macam metode yang dilakukan oleh Bawaslu. Metode pencegahan itu misalkan salah satunya adalah surat teguran, kemudian sosialisasi, berbagai pemberitaan dalam media, itu adalah pencegahan. Artinya pencegahannya harus dilakukan lebih dulu sebelum masuk pada tahapan yang ketika dilaksanakan. Dan pencegahan itu harus dilakukan secara terus-menerus di dalam setiap tahapan, mulai dari tahapan awal sampai pada tahapan akhir. Nah, tentunya Bawaslu memiliki banyak kendala. Kendala yang pertama adalah di dalam regulasi itu menuntun kita bahwa Bawaslu memiliki keterbatasan personal di setiap jenjang. Bapak Ibu bayangkan kalau kita di kota, komisioner kita ada 3 nih, kemudian turun di tingkat kecamatan, bukan ada 3 juga. Kalau turun lagi di tingkat kelurahan hanya 1 pengawas pemilu di tingkat kelurahan. Lalu kemudian di tempat pemungutan suara hanya 1 pengawas tempat pemungutan suara. Nah, keterbatasan personal itu sudah tentu membutuhkan sinergisitas atau kerjasama dengan seluruh lembaga maupun seluruh komponen masyarakat yang lebih luas. Agar supaya apa?
agar supaya itu berpartisipasi untuk mengawal atau untuk berpartisipasi mengawasi proses tahapan pemilihan kepala daerah yang berjalan. Kalau semata-mata itu diberikan kewenangan kepada Bawaslu tanpa ada kontrol yang kuat dari seluruh komponen elemen masyarakat, sudah tentu kami mengalami keolahan. Keolahannya apa? Kami sering mengatakan begini, masyarakat itu adalah bisa menjadi mata, telinga, dan mulutnya pengawas pemilu. Sesuai dengan tagline-nya Bawaslu bahwa bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Itu kalau kita bicara soal strategi atau kesiapan Bawaslu dalam melakukan proses pengawasan. Baik, soal money politik, kita tahu bahwa money politik sebelum pandemi COVID-19 dan sekarang masa tahap pandemi COVID-19, apa yang menjadi tugas atau yang dipikirkan oleh Bawaslu Kota Ternate untuk mencegah money politik di masa pandemi saat ini? Iya, memang banyak ya, banyak literatur, kemudian banyak teman-teman aktivis, teman-teman media, ataupun teman-teman praktisi politik yang mengatakan bahwa di posisi pandemi COVID yang selalu saja semakin merebak ini, sudah tentu akan memiliki pengaruh, ya. Pengaruh ini nanti akan dimanfaatkan oleh elit-elit politik yang memiliki kepentingan untuk bagaimana mengisolasi basis-basis pemilih itu untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh tim sukses secara besar. Nah, kami berharap bahwa kondisi ini tidak boleh dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan politik, lalu kemudian mengeksploitasi masyarakat, yang masyarakat sendiri juga kemungkinan besar banyak yang tidak mengetahui bahwa yang dimaksud dengan money politik itu adalah bukan hanya pemberian dalam bentuk uang, tetapi materi-materi lainnya. Bisa jadi ada teman-teman saya mengatakan setiap momentum politik ada yang disebut dengan politik daster, politik dandan, politik tenda, politik kursi plastik dan sebagainya. Ini harusnya tidak boleh terjadi. Nah, kita harus membangun sebuah peradaban politik yang sehat. Artinya bahwa pemilu atau pemilihan itu bukan hanya pada konteks orang memahami siapa yang menang dan siapa yang kalah. Bukan dalam konteks itu saja. Tetapi pemilu atau pemilihan itu adalah bagaimana membangun peradaban demokrasi yang sehat. Nah, kalau kita bicara soal membangun peradaban demokrasi yang sehat, terminologi peradaban itu adalah memulai sebuah proses yang baik. Nah, kalau kita bicara soal konteks itu, maka seluruh tahapan dari awal ini harus berjalan dengan baik sampai pada tahapan yang paling akhir. Salah satunya adalah money politik. Karena money politik kalau di konteks pemilu secara nasional, pemilu presiden maupun pemilu legislatif, pemilih itu tidak bisa dijerat melalui tindak pidana pemilihan. Tetapi kalau dalam di dalam Undang-Undang 10, pemberi dan penerima dua-duanya dikenakan sanksi pidana. Sanksi paling ringan adalah 3 tahun, dan sanksi paling berat adalah 6 tahun. Nah, inilah yang kemudian kita kita ingatkan berulang-ulang kali kepada seluruh kalangan masyarakat, terutama kepada partai pengusung, partai politik. Nah, partai politik inilah yang kemudian menjadi prioritas utama untuk kami sampaikan, maupun seluruh komponen masyarakat atau akademisi atau praktisi politik juga harus berperan untuk menyampaikan ini. Kenapa? Kalau misalkan itu tidak bisa disampaikan, kalau kemudian tidak diserap oleh seluruh komponen masyarakat, grassroots nih, nah itu kan nanti akan menjadi sulit. Masyarakat tidak tahu bahwa money politik itu adalah ada tindak pidananya, tindak pidana pemilihannya, lalu tiba-tiba masyarakat melakukan itu. Ketika Bawaslu mendapatkan itu, menemukan itu, lalu melakukan proses dalam penindakan pelanggaran yang nanti akan dikirim oleh Gakumdu, tiba-tiba masyarakat sadar, oh ternyata yang kita buat ini adalah sebuah tindak pidana pemilihan dan konsekuensinya adalah penjara. Sudah menyesal, tapi kan perbuatan hukum sudah berlaku. Nah, kita Bawaslu melakukan itu agar supaya sebelum perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap orang itu dilakukan, maka Bawaslu sudah harus melakukan proses-proses edukasi. Kita sudah berikan proses sosialisasi terhadap seluruh. Jadi sejauh ini sudah melaksanakan. Sudah banyak kita laksanakan. Oke. Baik, selain dari money politik, pastinya kita tentu tahu soal netralitas ASN. Ya. Sejauh ini, baik itu di lingkungan masyarakat maupun sosial media, sejauh ini bagaimana sikap ASN yang dilihat oleh Bawaslu? Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap momentum pemilu maupun pemilihan, keterlibatan ASN itu selalu kami dapatkan. Kenapa? Karena kami memproses itu, memeriksa yang bersangkutan ketika ada laporan ataupun temuan. Tapi rata-rata pelanggaran itu adalah temuan yang ditemukan langsung oleh Bawaslu maupun Panwas Kecamatan ataupun juga Panwas Kelurahan maupun Panwas TPS. Kalau tidak salah di awal proses tahapan ini berjalan, kita sudah memeriksa sekian banyak orang, dan
rekomendasinya sudah kita sampaikan ke provinsi dan nanti akan tindak lanjut ke Komisi Aparatur Sipil Negara di DKI. Kalau dari kemarin-kemarin, setelah kita periksa, maka kita sendiri yang mengantarkan dokumen itu ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Kita antarkan supaya ketika kita antar dokumen itu, maksud kita bukan hanya sekedar mengantarkan, tetapi ada dialog yang kemudian kita lakukan terhadap Komisi Etik dari KSN itu sendiri yang mau memeriksa dokumen kita, sehingga ada muatan positif yang kemudian diyakini oleh majelis etik di KSN itu bahwa yang kita periksa ini adalah betul-betul sesuai dengan prosedur. Jangan sampai publik menilai bahwa yang kita periksa ini adalah bagian dari skenario untuk menjebak orang. Tidak, Bawaslu tidak dalam posisi itu. Sekali lagi kami tekankan bahwa Bawaslu selalu memegang prinsip yang namanya penegakan hukum pemilu. Jadi kita tidak berpihak kepada siapa-siapa. Kita adalah lembaga yang menuntut kita untuk bertindak sebagai imparsial, tidak memiliki perpihakan terhadap siapa-siapa. Nah, ASN ini setiap kali kita temukan, paling banyak itu kita temukan postingan di media sosial, di Facebook misalkan, like salah satu foto pasangan calon. Nah, itu kan tidak diperbolehkan kalau tidak bisa. Di dalam Mendagri itu sudah jelas, tidak boleh memberikan like foto paslon di Facebook, tidak boleh mempromosikan bahasa-bahasa politik, tidak diperbolehkan. Nah, di PP 53 itu ASN itu tidak diperbolehkan. Saya underline ini pesannya paling fundamental. ASN itu tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam politik sebelum, sedang pemilu itu berjalan, bahkan sesudah pemilu itu berjalan. Itu artinya bahwa dalam konteks apapun, dalam konteks politik apapun, ASN tidak boleh terlibat. Nah, sudah dipertegas lagi di dalam edaran Mendagri nomor 273 kalau saya tidak salah, nomor 273 yang baru keluar terakhir tahun 2020 itu juga sudah mempertegas, apalagi ASN yang memiliki posisi jabatan strategis. Karena ASN itu ketika dia melakukan pelanggaran, bukan hanya berpotensi pada pelanggaran etik, tetapi juga nanti akan berpotensi pada pelanggaran tindak pidana pemilihan. Nah, itu yang kita sayangkan. Kita khawatirkan jangan sampai ASN terjebak pada posisi itu, melakukan pelanggaran yang hanya terbayangkan di pikiran dia bahwa ini hanya etik, mungkin hukumannya ringan, padahal ada tindak pidana pemilihan yang kami akan proses di situ. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran. Oke, baik. Selanjutnya soal DPT daftar pemilih saat ini bagaimana? DPT ini memang selalu saja menjadi masalah di setiap pemilu maupun pemilihan ya. Karena rata-rata kita mengikuti perkembangan dinamika ketika penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi, pasti saja masalahnya itu adalah persoalan DPT. Nah, tetapi begini, DPT itu basis utamanya hanya dua faktor. Yang pertama adalah basis sebagai warga negara Indonesia, dan yang kedua basis sebagai domisili. Jadi bukan dodomi, ya basisnya domisili ya, bukan dodomi. Jangan sampai orang salah menafsirkan dodomi ya, tapi yang dimaksud adalah domisili. Nah, syarat-syarat lainnya itu adalah syarat-syarat yang sifatnya khusus ya. Tetapi induknya ada dua syarat itu, basis warga negara Indonesia dan yang kedua adalah basis domisili. Nah, oleh karena demikian, karena kita bicara soal basis domisili dan basis warga negara Indonesia, maka identitas kependudukan itu menjadi penting sehingga Bawaslu maupun penyelenggara teknis dalam hal ini adalah KPU harus kuat berkoordinasi dengan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk memberikan identitas kependudukan. Dalam hal ini di Kota Ternate adalah Dukcapil. Nah, karena dari situ kita bisa mengetahui, oh ini KTP-nya adalah di Kota Ternate. Kalau dia di luar Kota Ternate tidak bisa bersangkutan menggunakan hak pilih, karena ini rejimnya berbeda dengan pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Kalau pemilihan presiden, yang ketiga warga negara Indonesia kan gitu. Kalau yang KTP-nya hilang atau misalnya belum diterbitkan oleh Dukcapil sendiri? Nah, itu harus dibuktikan. Harus dibuktikan bahwa yang bersangkutan betul-betul warga setempat. Mungkin karena KTP-nya hilang, kita faktualkan. Misalkan begini, ada satu warga di lingkungan salah satu RT, taruhlah misalkan di Kalimantan, di RT 1. Ada salah satu warga yang namanya ada dalam DPT atau namanya tidak ada dalam DPT. Tetapi yang bersangkutan ini diketahui orang nih. Ketua RT-nya tahu, lurahnya tahu, orang-orang setempat tahu yang bersangkutan lahir di sini, tempat tinggalnya di rumah ini di RT sekian. Tetapi namanya tidak ada. Nah, kami berharap ini segera dilaporkan kepada panitia yang membagikan daftar pemilih
atau bisa melaporkan diri kepada Bawaslu atau jajaran Bawaslu. Sehingga kalau misalkan yang bersangkutan memiliki identitas yang hilang, maka segera dicari cara supaya betul-betul yang bersangkutan ini bisa memiliki administrasi yang bisa dimasukkan ke dalam daftar pemilih tetap. Karena kalau misalkan yang bersangkutan tidak memiliki daftar identitas kependudukan juga itu nanti menjadi problem, ya kan? Nah, justru itu maka identitas kependudukan itu menjadi terpenting dalam bagaimana seseorang menjadi pemilih ketika pada saat pencoblosan atau pemungutan yang bersangkutan bisa memberikan hak pilih pada tanggal 9 Desember nanti. Baik, persoalan ini memang sering berkoordinasi dengan lembaga KPU. Kami sering, justru kami banyak, kalau kita pakai pengalaman di pemilihan gubernur kemarin, kami banyak memberikan rekomendasi terhadap KPU maupun jajaran KPU. Di PPK juga begitu, kami sampaikan rekomendasi bahwa sekian ini yang belum dicopet, nama ini tidak bisa masuk, nama ini harus masuk. Itu semuanya kami berikan rekomendasi kepada KPU. Walaupun kadang-kadang publik hanya dinilai kinerja KPU bagus. Padahal sebenarnya yang dilakukan oleh KPU adalah bagian dari rekomendasi yang diluruskan atau diberikan oleh Bawaslu. Banyak sekali rekomendasi yang kita sampaikan. Karena begini, kalau misalkan DPT itu tidak disaring, maka itu akan berkonsekuensi pada kualitas pemilih. Misalkan begini, kalau di tahun 2015 kalau saya tidak salah, itu partisipasi penggunaan hak pilih paling terendah di seluruh Indonesia, salah satunya adalah Kota Ternate. Karena dia kalau tidak salah hanya di angka 58 sekian persen. 58 sekian persen itu sangat kecil sekali. Luar biasa. Wah, bagaimana sih partisipasi pemilih kok hanya 1/2, lebihnya sedikit saja. Nah, harusnya dia di atas rata-rata, lebih dari bahkan mendekati 100% itu justru lebih bagus kalau datanya valid. Nah, kalau datanya tidak valid, justru nanti akan berbahaya. Apa proses berbahayanya? Berbahayanya pada saat terjadinya degradasi penggunaan orang yang menggunakan hak pilih pada saat pemilihan. Nah, di tahun 2018 untuk pilgub partisipasi sudah mulai naik maupun di pileg kemarin. Dari sebelumnya 50 sekian persen itu, nah kemarin kita sudah naikkan Bawaslu jajaran, dan ini juga merupakan bagian dari keberhasilan semua pihak karena masyarakat dan seluruh elemen kelompok pemuda, elemen media dan sebagainya juga masuk untuk mengikuti dan mengawasi proses ini. Sudah naik kalau saya tidak salah di 73% sekian. Jadi naik di atas angka 20%. Itu sudah luar biasa. Nah, maksud kita adalah mudah-mudahan di tahun ini juga penggunaan partisipasi pemilih juga harus naik. Karena dari situ bukan cuma hanya soal berapa banyak yang kemudian hanya menggunakan hak pilih dan kita menjadikan itu sebagai sebuah data saja, tidak. Tetapi sejauh mana masyarakat memberikan legitimasi terhadap siapa yang menjadi pemenang itu. Taruhlah misalkan 80% orang menggunakan hak pilih atau pada saat menggunakan hak pilih memberikan partisipasi politiknya. Artinya di 80% itu yang memberikan legitimasi terhadap pergantian kepemimpinan 5 tahun ke depan. Itu sebenarnya. Oke. Tentunya masyarakat juga ingin tahu soal di masa pandemi COVID-19 ini model pengawasan khususnya di TPS, APD yang dari Bawaslu sendiri bagaimana? Iya, untuk APD ini kita prosesnya dari awal ya, sebelum adanya restrukturisasi yang disampaikan oleh Pak Sekjen, ya, Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia dan Jajaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Memang sempat menjadi perdebatan dan kekhawatiran kami di Bawaslu Kota Ternate. Kenapa? Karena kami berpikir bahwa tugas Bawaslu bukan hanya mengawasi seluruh proses teknis saja, bukan cuma hanya itu, tapi bagaimana mengawasi keselamatan rakyat juga. Nah, bagaimana kita bisa mengawasi proses keselamatan rakyat sementara perangkat kita tidak bisa mengawasi kan? Harusnya kita bergerak dari dalam internal lembaga itu. Maka sudah itu kami meminta berbagai macam pertimbangan dan petunjuk di Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu DKI. Ternyata setelah dilakukan restrukturisasi, maka Bawaslu Kota Ternate tidak lagi dalam konteks anggaran ya, dalam konteks anggaran tidak lagi meminta penambahan anggaran terhadap pemerintah daerah. Yang kami minta hanyalah APD dari pemerintah, dan itu kami tidak mau dalam bentuk uang. Kami mau pemerintah menyediakan dalam bentuk barang, dihibahkan langsung dalam bentuk barang. Sehingga ketika dihibahkan langsung dalam bentuk barang, kami juga langsung memakai dalam proses melakukan pengawasan tugas-tugas kami di lapangan. Nah, APD kemarin kami terima 1 hari sebelum, 2 hari ya kalau tidak salah, 2 hari sebelum verifikasi faktual bakal calon perseorangan, dan itu
sangat membantu kami ketika melaksanakan tugas-tugas di lapangan. Semua perangkat kami sudah berikan di masing-masing kecamatan, di 8 kecamatan, dan 8 kecamatan itu ada 3 komisioner, 24 komisioner panwascam, dan 78 pengawas pemilu di tingkat kelurahan sudah lengkap memakai APD. Sehingga jangan sampai pengawas pemilu kok tidak menggunakan alat pelindung diri, itu kan nanti menjadi sebuah fenomena baru. Takutnya nanti ada klaster baru yang terpapar COVID, dan klaster baru itu adalah penyelenggara. Wah, apalagi kalau misalkan yang diklasterkan itu adalah pengawas pemilu, itu kan nanti juga pusing gitu. Baik, dan tentunya kita berharap juga di masa pandemi COVID-19 ini APD juga menjadi salah satu hal paling penting untuk melindungi diri. Harapan dari seorang ketua Bawaslu sendiri agar mencegah tingkat kerawanan pemilu di masa pandemi dalam tahapan pemilihan wali kota dan wakil kota nanti. Iya, tentu dua-duanya pentingnya. Demokrasi dalam pemilu, demokrasi dalam pemilihan ini adalah bagaimana menentukan pemimpin dalam 5 tahun sekali. Itu bagian yang terpenting. Tetapi juga keselamatan rakyat itu juga merupakan bagian yang paling terpenting. Jadi salus populis suprema lex extra itu juga merupakan hal yang tidak bisa dilepas. Maka kalau ditanyakan kepada Bawaslu, maka dua-duanya harus kita selamatkan. Kita selamatkan demokrasi untuk pergantian pemimpin di tahun 5 tahun sekali ini, dan kita selamatkan diri kita masing-masing dan seluruh masyarakat agar proses demokrasi ini terselamatkan, dan juga kita sudah juga terselamatkan dari COVID-19 itu sendiri. Yang terakhir Pak Kifli, kita ingin tahu soal verifikasi untuk tidak independen sendiri. Oh ya, verifikasi faktual bakal calon perseorangan. Iya, verifikasi faktual bakal calon perseorangan itu di dalam undang-undang menjelaskan bahwa dia hanya bisa dilakukan verifikasi faktual selama 12 hari. Dan itu sudah terjadwal di dalam peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 yang beberapa kali berubah terakhir tentang tahapan program dan jadwal. Jadi dia tidak boleh lebih dari 12 hari yang dimaksud dalam syarat undang-undang ini. Nah, memang ada 12.000 sekian kalau saya tidak salah itu syarat dokumen 10% dari bakal calon perseorangan itu yang harus difaktualkan oleh PPS, kemudian diawasi oleh perangkat pengawas. Nah, sudah tentu ini membutuhkan energi yang apalagi yang paling banyak syarat daftar dokumennya itu di Kelurahan Kalumata. Di Kelurahan Kalumata itu ada 1.000 lebih dalam satu Kelurahan Kalumata saja. Dari 1.000 lebih itu harus difaktualkan selama 12 hari terhitung sejak dokumen syarat dokumen itu diberikan kepada PPS. Nah, memang banyak sekali masalah yang kemudian kami dapatkan di lapangan ini atas dasar laporan dari pengawas pemilu di tingkat kelurahan yang dilaporkan kepada pengawas pemilu di tingkat kecamatan, lalu kemudian di sending ke Bawaslu kota. Ternyata masih banyak juga penyelenggara TMS dalam ini KPPS sangat sulit untuk menentukan dokumen itu TMS atau MS. Nah, tetapi kami menyampaikan kepada pengawas pemilu bahwa di jajaran bawah bahwa kalau memang ada perbedaan penafsiran seperti itu, maka cepat berkoordinasi dengan kami di atas sehingga penafsiran ini kami luruskan dengan KPU. Jangan sampai penafsiran KPU lain, penafsiran Bawaslu lain, penyelenggara tidak boleh hanya memiliki tafsiran yang berbeda karena rujukan norma kita sama ini. Bahaya kalau misalkan penyelenggara TNI dengan Bawaslu memiliki tafsiran norma yang berbeda. Wah, itu nanti ujung-ujungnya tidak ketemu itu. Nah, memang kendalanya banyak sekali. Yang pertama adalah misalkan orang yang memiliki KTP di luar. Kalau di luar KTP-nya di luar kota Ternate itu sudah pasti itu tidak memenuhi syarat. Kemudian banyak juga yang tidak ditemui. Nah, kalau tidak ditemui maka nanti dimediasi oleh tim penghubung ketika yang bersangkutan tidak hadir. Kalau tidak hadir maka ditunggu sampai sebelum batas waktu hari terakhir untuk diverifikasi faktual itu, maka tim penghubung harus berkoordinasi dengan KPU atau penyelenggara teknis yang bersangkutan bagaimana, apakah didatangkan atau melalui video call dan sebagainya, karena itu tertuang di dalam keputusan pegawai daerah KPU nomor 82 bahkan di daerah KPU nomor 174 kalau saya tidak salah tentang verifikasi faktual bakal calon perseorangan. Nah, memang agak riskan, Kenapa riskan? Karena dari dokumen itu bukan hanya persoalan orang itu ketika ditemui lalu dikatakan kamu
dukung saya atau tidak, atau kamu dukung pasangan calon independen atau tidak. Nah, tidak, pertanyaannya tidak harus mesti itu, tetapi harus sistematis. Kenapa harus sistematis? Karena itu bagian dari prosedur. Maka yang pertama harus dilakukan verifikasi faktual adalah mencocokkan administrasi. Datang kepada dokumen ini, saya datang, Anda punya KTP? Oh ada. Dicocokkan dulu. Oh iya sama. Kalau identitasnya sama, baru lanjut pada proses selanjutnya. Apakah Anda ASN? Apakah Anda TNI? Apakah Anda Polri? Apakah Anda penyelenggara pemilihan? 4 faktor itu, kalau misalkan salah satunya termasuk, maka itu sudah pasti TMS. Karena ASN tidak boleh berpihak kepada politik praktis. TNI tidak boleh, Polri tidak boleh. Apalagi penyelenggara pemilu, dan dia harus bersifat imparsial. Nah, jadi 4 faktor itu kalau sudah masuk dalam satu kategori, itu sudah pasti TMS. Nah, selanjutnya kalau misalkan yang bersangkutan administrasinya cocok, lalu kemudian bukan ASN, bukan TNI, bukan Polri, bukan penyelenggara pemilu, baru dilanjutkan dengan pertanyaan, apakah saudara, bapak, ibu betul mendukung pasangan calon independen yang dimaksud? Kalau dia mengatakan tidak mendukung, maka dia harus menandatangani form BA5. Harus menandatangani bahwa di dalam form BA5 itu dia menerangkan bahwa saya benar-benar tidak memberikan dukungan terhadap bakal calon perseorangan yang dimaksud. Tetapi kalau misalkan yang bersangkutan mengatakan bahwa dia tidak memberikan dukungan, tetapi tidak menandatangani form BA5, maka itu di dalam judul dinyatakan memenuhi syarat. Nah, itulah yang kemudian masih banyak kebohongan. Dan itu kami sampaikan kepada pengawas pemilu agar merasionalisasikan itu kepada seluruh komponen masyarakat. Dalam hal ini yang namanya masuk di dalam daftar perseorangan itu. Oke, baik. Kita sudah wawancara eksklusif bersama dengan Ketua Bawaslu Kota Ternate, ya, Pak Kifli Sahlan, tentunya dengan mencegah kerawanan pemilu di pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ternate. Dan yang pastinya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Cerita Jarot, karena kita masih punya banyak sekali ya video-video edukasi lainnya untuk Anda dengarkan. Dan akhirnya saya Sri Wahyuni Tamrin bersama Ketua Bawaslu Kota Ternate, Pak Kifli Sahlan, mengucapkan terima kasih atas atensinya. Terima kasih.